Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello West people, bertemu lagi nih dengan kami di podcast Open Your Mind. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil udwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita beribu banyak nikmat sehingga kita bisa berjumpa lagi di podcast Open Your Mind pada kali ini. Salawat bertangkaikan salam berbuah kerinduan, tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, sehingga pula kita dapat merasakan manisnya iman hingga detik ini. Nah teman-teman semua, tahu nggak sih kali ini aku bakal ngebahas tentang apa? Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang pertanyaan para remaja yang selalu muncul di benak hati mereka, yaitu kapan sih kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya? Pertanyaan ini sering banget nih muncul di benak para remaja maupun orang dewasa lainnya. Mereka tidak puas dengan kebahagiaan yang mereka dapatkan di posisi mereka sekarang. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan yang sebenarnya ini tidak pernah menghampiri mereka. Padahal kalau dilihat-lihat, kebahagiaan ini selalu menghampiri kehidupan mereka setiap harinya tanpa mereka sadari. Contohnya, ketika ada seseorang yang terpuruk atau sedang jatuh, lalu Allah bantu untuk survive dan bangkit dari keterpurukan tersebut, lalu ia dapat menjalani kehidupan selanjutnya dengan senang, dengan aman, dan dengan kebahagiaan. Itu adalah suatu kebahagiaan yang Allah berikan sesuai dengan cara yang Allah yang paling baik. Contoh beratnya misalnya ada seseorang yang seharusnya mengalami kecelakaan, namun Allah lindungi ia dan Allah selamatkan ia dari kecelakaan tersebut. Lalu ia bisa melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Nah, padahal kalau kita ambil hikmah dari kejadian tersebut, Allah telah memberikan kita kebahagiaan yang tidak kita sadari, yaitu dengan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala dengan aman. Itu adalah suatu kebahagiaan. Namun kebahagiaan tersebut adalah sesuai cara dan sesuai pemberian Allah yang paling terbaik. Namun kebahagiaan tersendiri itu diartikan berbeda oleh para remaja zaman sekarang. Mereka pikir kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika mereka bisa tertawa dan bermain sepuasnya dengan teman-teman mereka atau yang lainnya. Padahal kebahagiaan sesungguhnya bukanlah seperti itu. Kebahagiaan sesungguhnya ketika Allah telah membantu kita, menolong kita dari suatu hal-hal yang buruk. Padahal tadinya seperti yang kita ketahui bahwa kita bukanlah apa-apa. Kita pun tidak tahu nih hakikat kebahagiaan sebenarnya tuh gimana. Tapi Allah lah yang memberikan fa'awa, fahada, dan fa'agna kepada para manusia sesuai takarannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam surah ke-93 dalam Al-Quran, yakni surah Ad-Duha ayat 6-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Shadaqallahul azim. Nah, maksud ayat ini apa? Yang pertama, pada ayat ke-6 surah Ad-Duha ini ada kata fa'awa. Maksud fa'awa ini apa? Yaitu Allah memberikan kepada kita, mengutus kepada kita seseorang yang membantu kita sebagai wasilah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa jatuh dan terpuruk. Jadi Allah tidak membiarkan seorang hambanya jatuh begitu saja, tapi Allah memberikan pertolongan langsung maupun wasilah dari seseorang yang Allah kirimkan kepada kita. Yang kedua,
yaitu ada di ayat ke-7 surah Ad-Duha, yakni fahada. Maksudnya Allah memberikan petunjuk kepada kita ketika kita tersesat dari jalan Allah. Maksudnya ketika kita mulai berbelok dari jalan Allah, Allah memberikan fahada tersebut agar kita kembali ke jalur yang lurus sesuai Allah dan Rasulnya, agar kita tidak tersesat lagi dari jalan yang lurus tersebut. Nah, yang ketiga ada di ayat ke-8 surah Ad-Duha, yakni fa'aghna. Maksudnya Allah memberikan kecukupan kepada kita yang memiliki kekurangan, kapanpun itu dan dimanapun itu, tergantung Allah memberikan kebahagiaan kita, bagaimana Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, karena Allah lebih tahu kapan waktunya kita harus mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, di sini sudah jelas bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukanlah kebahagiaan yang kita ukur dari standar kebahagiaan seorang manusia, yang kebahagiaan tersebut hanya menghasilkan keuntungan dan kebahagiaan yang zahir untuk diri kita atau benar-benar nyata kita rasakan. Tapi pertolongan Allah itu pula adalah suatu titik kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya kebahagiaan, karena Allah lah yang paling tahu kapan waktunya seseorang itu harus merasakan kebahagiaan. Walaupun memang Allah memberikan sebuah kebahagiaan kepada hambanya terus-menerus setiap harinya, maka teman-teman semua percayalah bahwa kesulitan yang menghampiri kita adalah jawaban dari bagaimana kita mempertanyakan kebahagiaan kita tersebut. Dari kesulitan itulah kita tahu bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita ditolong oleh Allah dari rasa keterpurukan kita, dari rasa kesulitan kita, dari hal-hal yang buruk datang menghampiri kita. Nah, teman-teman, saya sebagaimana kita kalau kepada bestie kita nih, pasti teman-teman semua percaya banget pasti nih kalau misalnya bestinya ngomong apa atau memberikan apa gitu, teman tahu bestie teman-teman ini memberikan sesuatu kepada teman-teman itu adalah suatu yang terbaik. Nah, seharusnya percaya kita kepada Allah ini lebih dari kepercayaan kita kepada seseorang. Karena ketika kita sudah berharap, kita sudah percaya dan menggantungkan segala, pasti kita tidak akan merasakan yang akan coba. Andalkanlah segala kesulitan kita yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa Allah akan memberikan jawaban yang terbaik kepada kita sampai ada kesulitan yang datang kepada kita. Karena Allah itu memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai yang apa hambanya butuhkan, bukan apa yang hambanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.